Hai Klinikers, gak kerasa udah hari Minggu. Jumpa lagi bersama kita di Klinik Investasi NY. Minggu ini kita akan bahas 3 emiten yang sudah kita polling di kanal Telegram kita. Sebelumnya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga di bulan ini hingga di tahun ini Bapak Ibu semua mendapatkan rezeki yang melimpah, diberikan. Kita sudah mengalami fase yang namanya hujan meteoroid. Quantrit. Sehingga kita akan melanjutkan fase astronomi dari fenomena langitnya di tanggal 25 Januari 2024 adalah Wolf Moon yang bertepatan dengan fase Full Moon atau bulan penuh. Dilihat ya, sudah terlihat. Ini kita ambil regionnya Jakarta. New Moon sudah kita lewati di 11 Januari 2024. Impact-nya terhadap IHSG apa? Nanti kita akan bahas di halaman selanjutnya. Kemudian kita akan menghadapi first quarter di 18 Januari dan di Wolf Moon atau Full Moon di 26 Januari 2024. Sehingga Full Moon ini berpotensi akan shining dan akan berkilau yang memancing para serigala untuk melolong. Jadi kurang lebih historisnya seperti itu, maka dikatakan Wolf Moon. Kalau kita kaji ke dalam candle IHSG, impact-nya pergerakan bulan ini terhadap pergerakan harga dari IHSG sudah terlihat ya, bahwasanya dari fase full moon sebelumnya di 27 Desember 2023 dengan deviasi plus minus 1 sampai 2 hari itu mengarah naik ya ke atas karena dia melanjutkan, karena fase full moon itu secara data itu fase kontinuitas atau melanjutkan dari tren sebelumnya. Ketika menghadapi fase new moon yang tadinya bullish itu mendadak turun menjadi bearish. Maka jika harga di minggu ini jebol 7223 dan memasuki tanggal 25 dan fasenya adalah bearish, maka dimungkinkan akan menuju bearish kembali atau koreksi sehat secara minor. Seperti itu ya untuk kira-kira impact to impact buy-nya dari pergerakan alam itu di IHSG itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa clear ya. Ternyata astronomi juga bisa mempengaruhi ekonomi kita, psikologis kita, dan lain-lain. Jadi ini secara data ya. Jadi memang teruji secara faktual, tidak mengada-ngada atau memprediksi dan segala macam. Tidak tahayul lah bisa dibilang kayak gitu. Nextnya kita akan remind kembali testimoninya, mungkin udah sering dilihat di tayangan-tayangan kita sebelumnya, masih di PSDN Goto dan BIF ya, dan banyak yang terbantu dengan analisa kita, alhamdulillah. Jadi kalau mau join untuk belajar ataupun mau ikut training ataupun mau mendapatkan insight secara real time, bisa mampir ke kanal dari sosial media kita. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Ya, untuk bisnis sektornya sendiri kita akan merimain kembali di tiap minggunya. Untuk weekly performance, ya kurang lebih kita ambil dari data dari RTI Bisnis untuk kurun waktu 1 minggu ke belakang. Masih didominasi dengan saham-saham muda atau saham-saham yang baru IPO, dan losersnya itu didominasi oleh rata-rata dari Barito Group. Impact-nya dari efek domino di suspensinya saham cuan, karena ada disinyalir atau diduga ada sebuah kasus fluktuasi harga yang di luar dari kewajaran, maka lagi diinvestigasi oleh dari pihak OJK. Koreksi kalau misalkan saya ada kesalahan. Untuk saham tuanya, untuk gainersnya ada di saham Bull yang bergerak di energi, sektornya di energi ya, bukan di transportasi logistik, tapi di energi.
tapi untuk di jasa perkapalan. Jadi secara tidak langsung perkapalan ini akan mendongkrak saham energi plus transportasi logistik. Kurang lebih seperti itu. Untuk di beberapa minggu ke depan, untuk Bapak Ibu yang sudah ambil bull berdasarkan insight kita, ngambil di bawah, alhamdulillah sudah tercapai. Hingga kita akan menanti ke target maksimumnya kurang lebih di 280-an. Syukur-syukur dibalik ke 300 kembali sesuai dengan arah teknikalnya. Kalau pengen tahu boleh aja di request ya gitu di kolom komentar gitu. Jadi biar kita bahas di minggu depan. Karena bull kita bahas secara internal. Secara weekly terlihat ya untuk Bapak, Udang dan Koka maupun Start itu sudah gagal. Jadi kita coret karena tidak bertahan selama 1 minggu ini. Logikanya dari defensif, consumer staples, utility harusnya financial dan consumer cyclical ya yang manggung. Tapi ini nyatanya malah ke transportasi, malah juga ke energi. Jadi apakah ini masih valid bisnis cycle secara idealnya untuk di Indonesia? Bisa saja ada sedikit perubahan atau ini masih kita pantau bareng-bareng ya, kira-kira apakah valid, apakah ada perubahan, atau apakah ada semacam adjustment. Nanti kita akan pantau bersama di tiap minggunya insya Allah ya. Jadi kita tiap video itu nampilin achievement dari kita punya insight ya. Jadi ada namanya percent completion ini adalah kira-kira kita udah mencapai hit atau belum prediksinya. Kalau sudah mencapai hit, baik naik ataupun turun, maka itu terhitung. Kalau lihat dari minggu kemarin, hanya PTBA yang masih in progress karena belum mencapai target T1 maupun target N1-nya. Mohon maaf, untuk IMAS ada kesalahan warna, hit N1-nya itu warna hijau ya. Jadi untuk minggu kemarin, kita completion-nya adalah 75% dikarenakan PTBA masih in progress. Selamat untuk IMAS, dia sudah mencapai target N1-nya. Kalau yang trading mungkin sudah menikmati hasilnya ya. Untuk ESG sesuai dengan prediksi kita, mungkin tidak mencapai N1-nya, tapi naik dan kemudian drop. Kita juga memprediksi itu naik kemudian drop. Hanya saja tidak mencapai target N1-nya. ESG sesuai dengan target T2-nya itu turun, terdepresiasi semuanya rata-rata. Kira-kira minggu ini mau bahas apa ya? Ada ide? Berdasarkan polling yang kita adakan di minggu kemarin, dari Senin sampai Jumat, untuk final result-nya adalah ada di Brand, APLN, kemudian ada Pegas, STRK, dan juga satu lagi TPIA. Lalu kita pilih secara acak, ternyata Pegas yang akan kita bahas untuk minggu ini. Untuk brand sendiri, Barito Renewables Energy Tbk, jujur pribadi saya kurang suka. Pertama karena dia saham muda, yang kedua secara fundamentalnya itu ibarat kata ya masih baru dan belum ada apa-apa gitu. Jadi hanya digoreng based on sentiment, yaitu renewable energy atau energi terbarukan. Sebenarnya bisa dibilang udah lagu lama ya, isu energi terbarukan atau EBT ini dielu-elukan dari tahun 2018. Jadi kayak JSKY dan lain-lain itu kan semua energi terbarukan ya. Jadi ditunjang dengan kepentingan dari grup company yang mengejar target untuk menyalip Bank BCA mungkin, atau juga ada target tersendiri dari pihak pengemudinya untuk menaikkan dari harga IPO hingga mencapai harga yang luar biasa fantastis.
Itu dari segi fundamentalnya. Kalau dari segi teknikalnya bisa terlihat ya dari Bapak Ibu. Dari 14 November sampai 27 Desember itu terlihat ada bearish divergen. Terlihat untuk capai targetnya sudah tercapai di 5.250. Itu udah kelihatan banget tuh ada bearish divergen. Kalau memang tidak percaya, lihat lagi tuh ada namanya potensi double top. Nah, double top itu sudah tercapai di 5.875. Sorry, ada kesalahan penulisan target. Seharusnya target divergence 5250 yang atas itu adalah target dari double top 5875. Kelihatan ya, seharusnya ini dalam jangka pendek brand ini akan mengalami fase bull trap. Jadi naik untuk turun. Apakah seperti Arto waktu zaman 9.000-an? Bisa. Ada berpotensi seperti itu. Kayak model yang nggak usah jauh-jauh Arto, Pegeo aja. Digoreng sampai 1.600-an, kemudian turun hingga calm down di 1.100-1.200. Nah, ini koreksi tuntasnya cukup jauh di 2.520. Jadi Bapak Ibu kudu be careful ya kalau mau trading. Karena belum ada daily maupun weekly, sudah kita ambil scoop terpendeknya. Untuk 2 hoursnya udah kelihatan ya, udah golden cross. Berarti ini ada berpotensi bull trap. Naik untuk turun. Seperti itu. Kalau dilihat dari jangka pendeknya. Untuk daily-nya sendiri, untuk jangka menengahnya, ini karena weekly dan monthly-nya itu belum ada ya, belum ada ke showing gitu. Jadi untuk daily-nya sendiri memang arahnya masih distribusi. Jadi be careful, main aman, tek jangka pendek aja ya. Diperhatikan juga stop loss maupun trailing stop-nya. Sebelum itu kita disclaimer dulu, apabila ada indikasi kita memberikan semacam instruksi jual, beli, ataupun semacamnya itu, kita disclaimer dulu, kita hanya memberikan pandangan. Kira-kira prospek kedepannya itu seperti apa, arahnya naik atau turun, kira-kira strateginya bagaimana, kira-kira harus pasang batas amannya seperti apa. Kita hanya memberikan pandangan ya. Jadi semua keputusan itu balik ke individu masing-masing. Jadi gunakan secara bijak konten edukasi dari Klinik Investasi NY. Semoga bisa memberikan pandangan kira-kira untuk Bapak Ibu yang memiliki saham brand Barito Renewables Energy. Ini kita kira-kira harus seperti apa ancang-ancangnya untuk di beberapa minggu ke depan. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari newsnya juga nih. Terlihat ya, cuan masih disuspensi dan masih diinvestigasi oleh Bursa Efek Indonesia. Kayak gitu. Ini kemungkinan domino efek dari saham cuan. Karena bergeraknya udah nggak wajar untuk saham cuan. Digorengnya terlalu barbar. Jadi kira-kira ada apa ya dengan Barito Group? Apakah pestanya sudah selesai? Kemungkinan iya. Jadi dioper ke grup perusahaan yang lain. Seperti itu. Sebenarnya pesta ini ya memang sudah dipersiapkan cukup lama karena waktu itu BRPT sendiri memang harganya kan masih sekitar 800-an ya. Nah, menunggu momen tersebut muncullah beberapa emiten yang dari Barito Group ini IPO, maka diadakan syukuran besar-besaran tuh. Ditunjang dengan saham BRPT yang digoreng gila-gilaan. Jadi kalau mau trading boleh, tapi untuk jangka pendeknya bull trap ya. Be careful, jangan sampai break support Fibonacci retracement-nya. Kalau penasaran Fibonacci retracement-nya ada di berapa? Itu ada di sekitar 4.900 ya. Itu terlihat ya Bapak Ibu di 4.900 nih. Yang merupakan support terkuat untuk dari Fibonacci-nya. Jadi kalau misalkan gagal, dia mengalami penurunan ke arah T1 4640, kemudian ke supportnya di 4270 yang merupakan T2-nya,
Lalu turun lagi ke T3 3730 yang merupakan koreksi minor. Dan koreksi tuntasnya sekitar 2000-an. Sedangkan kalau dia berhasil untuk naik di atas 4900, karena 4900 adalah resisten, maka dia akan breakout di N1-nya 5077, N2-nya 5514, N3-nya 6486 ya. Kalau gagal koreksi tuntas, maka dia akan berpeluang menutup gap di 2400 sampai 2360, lalu terjun kembali di 2240 sampai 1890. Ini gap terdekat ya. Gap paling bawahnya masih banyak. Pusing ya Bapak Ibu ya, belanja aja. Jadi kita punya lini bisnis namanya Eni Mursida. Eni Mursida ini merupakan, bisa dibilang, platform informasi digital yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua mengenai barang-barang yang mengadakan promosi ataupun marketplace yang melakukan bakar-bakar uang gitu, kira-kira yang menghasilkan potensi cuan. Jadi kalau misalkan punya usaha nih, kira-kira butuh barang yang diinginkan atau memang ada kebutuhan secara periodik untuk membeli barang tersebut, bisa saja kita memberikan informasi yang affordable untuk harganya. Jadi join sekarang, ada di link deskripsi ya. Kita tunggu loh. Banyak keuntungannya kok daripada kerugiannya. Karena tujuan kita semoga dengan adanya Eni Mursida ini bisa membantu usaha Bapak Ibu atau mau buka usaha juga, atau bisa menjadi semacam hiburan, itu bisa ya. Wah, join aja deh, nggak akan nyesel. Sesuai dengan polling selanjutnya, ada di APLN yang merupakan di sektor properti. Properti belum jalan ya, dan bisa dilihat untuk jangka pendeknya memang mengarah ke atas karena ada dua pola, yaitu bullish sharp, dan sebenarnya dibilang bullish sharp ini terlalu tajam ya, tapi memang berpotensi bullish sharp ataupun bullish 5 drive yang tidak sempurna dua-duanya. Jadi kita menunggu validasi untuk beberapa minggu ke depan, harus breakout sekitar kurang lebih 138. Jadi arahnya memang ke atas. Untuk jangka pendek ke 210, namun untuk jangka panjangnya cukup jauh. Untuk APLN sendiri memang berpotensi menghasilkan range-nya cukup lebar. Jadi memang oke ya untuk saham properti. Kalau untuk jangka pendek bisa lihat ada dua pola, warna kuning dan juga warna biru. Kuning itu adalah bullish 5 drive, bisa dilihat di layar. Target terjauhnya adalah di 204. Itu dari bullish 5 drive. Terdekatnya di 162. Sedangkan untuk bullish sharp-nya terdekat di 138, terjauhnya ada di 210 sesuai dengan dari Fibonacci retracement-nya. Kira-kira dicapainya kapan ya Pak? Untuk jangka pendek mungkin masih fase akumulasi, terlihat belum ada akumulasi yang cukup tinggi, jadi masih lemah ya, tapi sudah oke. Karena memang untuk weekly-nya sendiri terlihat masih dalam fase akumulasi, itu belum ada tanda-tanda untuk golden cross. Mungkin kurang lebih 1-2 minggu, maksimal 4 minggu, mungkin udah selesai. Soalnya terlihat harusnya di 2023 akhir itu, atau window dressing ini, APLN ini jalan, harusnya ya, di kurang lebih Desember awal. Namun di markdown kembali, seperti itu. Jadi memang butuh waktu, mungkin dari pihak pengemudinya ini belum puas untuk mengakumulasi dari si APLN. Waktu itu di kanal Telegram kita sudah memberikan insight kurang lebih akumulasi di sekitar di bawah 160. Kayak gitu.
ternyata di markdown kembali hingga mencapai 120 sampai 130-an. Terlihat ya, dari demand weekly-nya kelihatan. Ya, naik banyak turun dikit, atau turun dikit naik banyak nggak masalah lah ya. Yang penting kan endingnya udah kelihatan jelas ke arahnya kemana. Kalau misalkan udah ada akumulasi di 160, endingnya ke 210 juga udah oke kan tuh. Kalau mau nambah pun juga nggak masalah kan. Yang penting kita udah kasih tahu nih potensinya naik atau turun, kira-kira penurunannya hingga sampai berapa sih, markdown ekstrimnya sampai berapa, kayak gitu. Kalau dilihat dari beritanya memang belum ada berita yang fenomenal atau bisa dibilang mendongkrak popularitas dari APLN untuk digoreng kembali. Namun kemungkinan dalam jangka menengah ini merupakan dari efek dari pembangunan WUS. Jadi kawasan Bandung Selatan ini sedang digeber, sedang dilirik oleh APLN untuk pembangunan pengembangan dari Bandung Selatan. Jadi memang udah secara bisnis realnya APLN juga udah melihat nih potensi dari WUS ini sendiri. Karena kan Bandung ini udah ada WUS ya, yang menambah mobilitas dari Jakarta menuju Bandung ini jadi lebih cepat. Jadi otomatis pembangunan secara masifnya ini akan lebih terlihat secara jelas di kawasan-kawasan Kabupaten Bandungnya. Seperti itu di kawasan-kawasan penyangganya. Ini udah juga kelihatan ya, APLN udah membidik tuh. Ya, itu secara fundamentalnya. Kalau untuk secara teknikal harganya untuk APLN ini bullish. Dalam jangka pendeknya sideways. Jadi ini ada potensi untuk reversal trend. Gap fill potential, ada salah penulisan. Sebenarnya dia adalah potensi untuk reversal trend. Untuk APLN sendiri, jika tutup di atas 129, pos kenaikannya di N1 138, N2-nya di 153, N3-nya di 162. Resistennya ada di N1 ya. Kalau gagal, maka dia koreksi tuntas di 124, kemudian jebol ke T1-nya di 120, T2-nya di 117, T3-nya di 109. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah akumulasi di area 160 sampai 150-an, nggak perlu khawatir karena endingnya tetap ke 210. Bapak Ibu juga bisa lakuin money management yang cukup ketat ataupun akumulasi santai boleh di pos-pos penurunannya. Nah, ini cukup menarik ya untuk saham Pegas ini. Tapi memang view-nya ini memang untuk investment ya dalam jangka panjang sih kalau saya sarankan. Selain fundamentalnya kuat, Pegas ini memiliki teknikal yang cukup kuat untuk mengarah yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang profitnya high lah dengan saham yang low risk selain APLN. Jadi ketimbang brand APLN Pegas, menurut saya pribadi APLN dan Gas sangat oke. Karena brand itu naik untuk turun, kalau Pegas ini turun untuk naik. Tinggal Bapak Ibu tinggal sesuaikan aja dengan profil risiko masing-masing. Oke, untuk Pegas ini sendiri terlihat ada dua pola, warna kuning dan warna pink. Warna kuningnya adalah bullish five drive yang mengarah ke maksimum 1825 sesuai dengan Fibonacci retracement juga. Dengan syarat harus jebol 1185. Nah, di warna pink itu ada juga namanya target bullish 3 drive. Tidak sempurna, tapi mendekati, maka berpotensi dengan maksimum targetnya ada di 1825 juga. Sama
dan juga target terdekatnya di 1535. Jadi kunci utamanya adalah di 1185. Jadi jika Pegas breakout dalam jangka dekat, maka udah cukup oke untuk diakumulasi. Atau sekarang pun juga nggak masalah. Di bawah 1185 itu nggak masalah. Karena koreksi tuntasnya kemungkinan fail di 880. Saya nungguin di situ sih dari kemarin tidak dikasih-kasih. Hal itu dikarenakan harganya sudah ada di warna kuning tuh. Jadi memang agak susah nih untuk turun ke bawah. Ditambah lagi koreksi long termnya dan mid termnya itu sudah tercapai, yaitu di 1095 dan 1180. Jadi ya cukup susah lah untuk koreksi tuntas banget di 880. Jadi disarankan untuk segera akumulasi Pegas. Disclaimer dulu, tidak menyarankan atau tidak menyuruh Bapak Ibu wajib atau bagaimanapun lah untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Kita hanya menyarankan ini berpotensi cukup lumayan lebar untuk potensi kenaikannya. Baik lagi ya ke keyakinan Bapak Ibu masing-masing juga strateginya ya. Kemungkinan daily-nya masih di push untuk turun sedikit, jadi ada fase sideways-nya, jadi belum jebol 1185 untuk beberapa minggu. Mungkin minggu ini sih masih belum. Kalau secara long term-nya, weekly-nya sudah terlihat udah mau golden cross ya, sekitar kurang lebih 2-4 minggu. Jadi memang udah cukup oke untuk Pegas ini dikoleksi. Kalau ada yang mau koleksi untuk jangka panjang dengan resikonya cukup rendah, dengan high profitnya tinggi, saya sarankan untuk dipegas. Nah, kenapa saya bilang lama Pegas ini? Karena memang dikhususkan untuk tahun 2030. Karena Pegas ini memang sudah green energy ya. Jadi dia akan membuat bio CNG yang berasal dari limbah kelapa sawit. Jadi analisa kita seperti ini. Yang diutamakan duluan adalah CPO-nya dulu, baru ampasnya di bio CNG. Jadi CPO-nya dulu digoreng, kemudian muncul bio energy. Bio itu nanti akan fenomenal, baru mulai bio CNG dan bio lainnya. Entah biodiesel atau bio apapun gitu. Bio after mungkin atau apa gitu. Pokoknya bio-bioan nanti sebentar lagi akan manggung. Terlihat dari weekly-nya ya. Nah, Pegas ini sebenarnya cukup aman karena yang pertama dia bullish. Yang kedua, sudah lahir baby bull. Sudah hadir ya, sudah lahir. Namun sedikit low akumulasi. Jadi memang masih santai lah. Jadi mau ngumpulin dana dulu dengan copet-mencopet, silakan. Ditanam sedikit-sedikit Pegas, itu silakan. Karena untuk pos kenaikannya jika lewat dari 1132 di N1-nya di 1180, N2-nya di 1256 karena dia udah breakout dari resisten ya di 1180. Kemudian N3-nya di 1320. Jika breakout lagi maka dia berpotensi tutup gap di 2280 sampai 2310. Itu terjauh untuk swing jangka menengah. Kalau gagal, saya sih harapannya gagal sih. Pengennya tutup gap di 880. Jadi enak nabungnya. Kalau misalkan gagal, pos penurunannya di T1 di 1117, T2-nya di 1060 karena udah koreksi tuntas di 1085 ya. Kemudian T3-nya di 995. Gimana? Cukup pusing? Atau bahasa saya yang terlalu ngejelimet, terlalu teknis? Ya udah gini aja. Mampir ke kanal sosial media kita aja ya. Jadi kita bisa ngobrol bareng dua arah atau mampir di kolom komentar gitu. Boleh banget. Mau request, mau diskusi silakan. Saya ucapin terima kasih udah nonton insight dari kita minggu ini. Pastiin
Jangan lupa dukung kita ya, agar kita terus tetap memberikan informasi dan edukasi yang terbaik dan memberikan cahaya atau pelita kepada Bapak Ibu semua. Caranya ketik like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa dibagikan ke teman Bapak Ibu semua atau kerabat, kolega, dan segala macamnya. Bagikan melalui tombol share. Kalau mau belajar, mampir ke link trik kita yang ada di kolom komentar. Kalau mau belanja, mampir ke NY Mursida ya, yang merupakan bagian dari NY Biz dan NY Group. Sekian untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila kalau ada kesalahan kata, penyebutan, dan segala macamnya. Pastikan gunakan konten edukasi ini secara baik dan bijak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. See you next week.